Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya ada beberapa merek yang kayaknya ada di mana-mana? Di jalan, di obrolan, bahkan di pikiran kita. Nah, kalau ngomongin otomotif di Indonesia, ada satu nama yang jadi contoh paling pas buat fenomena ini. Toyota. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya mereka bisa sampai di titik ini. Oke, biar nggak cuma omong kosong, kita langsung lihat datanya. Angka penjualan tahun 2021 ini nunjukin kalau Toyota itu bukan cuma menang, tapi benar-benar mendominasi. Coba deh lihat, penjualan mereka itu hampir 2 kali lipat dari pesaing terdekatnya. Ini bukan lagi selisih tipis ya, ini namanya dominasi mutlak di pasar. Angka-angka tadi jelas bikin kita mikir, sebenarnya apa sih rahasianya sebuah merek bisa jadi sekuat itu? Apa karena produknya emang paling bagus? Atau iklannya paling jago? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya? Di pembahasan kali ini, kita bakal mulai dari fakta-fakta kepemimpinan pasar Toyota dulu. Baru setelah itu kita akan bongkar kenapanya. Kita mau lihat lebih jauh dari sekedar angka penjualan, buat ngerti apa sih fondasi dari dominasi mereka. Jadi, poin utamanya tuh gini. Dominasi ini bukan cuma soal penjualan hari ini aja. Ini semua tentang sebuah konsep yang namanya ekuitas merek atau brand equity. Nah, ini dia nih aset tak kasat mata yang jadi mesin pendorong kesuksesan jangka panjang mereka. Oke, sekarang mari kita coba pahami dulu, apa sih sebenarnya ekuitas merek itu? Soalnya, ngertiin konsep ini tuh kunci buat ngebuka rahasia di balik kesuksesan Toyota. Gampangnya gini, ekuitas merek itu adalah nilai lebih yang dimiliki sebuah produk cuma karena nama atau logonya terkenal. Coba deh pikirin, kenapa kamu rela bayar lebih mahal buat kopi dengan logo tertentu dibanding kopi tanpa merek? Nah, itulah kekuatan ekuitas merek lagi bekerja. Menurut pakar merek David A. Kerr, konsep ini bisa kita pecah jadi 4 pilar utama. Nah, 4 pilar inilah yang bakal kita pakai sebagai kacamata buat menganalisis kenapa Toyota bisa sesukses itu di pasar Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bakal periksa gimana performa Toyota di 3 pilar pertama. Dari sini kita akan mulai ngeliat dari mana sih sumber kekuatan dominan mereka. Pilar yang pertama adalah kesadaran merek. Buat merek manapun, tujuan akhirnya itu ada di puncak piramida ini, atau yang biasa disebut top of mind. Maksudnya apa? Maksudnya bukan cuma dikenal, tapi jadi merek pertama yang kepikiran sama orang pas mereka mikirin misalnya mobil. Dan disinilah kehebatan Toyota kelihatan jelas. Setiga orang di Indonesia, pas ditanya, merek mobil apa yang pertama kali kepikiran? Jawabannya adalah Toyota. Mereka bukan cuma dikenal, mereka udah berhasil jadi top of mind. Lanjut ke pilar kedua, asosiasi merek. Ini bukan cuma soal orang tahu nama Toyota, tapi soal apa yang terlintas di benak mereka pas dengar nama itu. Dan ternyata asosiasinya positif banget. Mulai dari inovasi, kepercayaan, sampai yang penting banget buat orang Indonesia, nilai jual kembalinya tinggi. Datanya nunjukin asosiasi positif yang luar biasa kuat. Coba lihat angka-angka ini deh. Di atas 90%, mayoritas konsumen ngehubungin Toyota dengan inovasi, kredibilitas, dan performa. Ini citra merek yang dibangun dengan sangat solid. Nah, semua ini ngebawa kita ke pilar ketiga, yaitu persepsi kualitas. Karena asosiasinya positif, di kepala konsumen jadi tertanam persepsi kuat kalau Toyota itu ya pasti produknya berkualitas, bisa diandalkan, dan inovatif. Sampai sini, kelihatannya Toyota sempurna banget ya. Unggul di kesadaran merek, asosiasinya positif, kualitasnya juga dipercaya. Tapi, pilar keempat dan yang terakhir yaitu loyalitas, ternyata nyimpen cerita yang jauh lebih rumit dan jujur cukup mengejutkan. Oke, sekarang kita pindah ke temuan yang paling bikin kaget dari analisis ini. Disinilah kita bakal nemuin ada sedikit celah di baju zirah Toyota yang kelihatannya kokoh banget itu. Jadi konsep loyalitas merek itu tujuannya adalah ngebawa konsumen naik tingkat di piramida ini. Dari yang awalnya cuma pembeli biasa, sampai jadi fans berat yang berkomitmen dan bakal terus-terusan milih merek itu. Di tingkat paling dasar piramida, semuanya kelihatan baik-baik aja. Sebagian besar, yaitu 81% pelanggan, ngaku puas sama mobil Toyota mereka. Tentu ini fondasi yang bagus banget ya, tapi ini baru langkah awal dari perjalanan loyalitas. Nah, lihat apa yang terjadi pas kita naik satu level. Jumlah orang yang mau jadi promotor gratis buat merek ini, yang mau repot-repot merekomendasikan ke teman atau keluarga, angkanya terjun bebas. Turun lebih dari setengahnya, jadi cuma 40%. Dan ini yang paling menarik. Soal koneksi emosional. Ternyata, dari semua pelanggan yang puas itu, cuma sepertiganya yang bilang mereka beneran suka sama merek Toyota. Ada jurang yang cukup dalam antara puas sama fungsinya dan punya ikatan emosional.
Beda banget kan antara mobil ini bagus sama gue cinta banget sama merek ini? Bahkan, para peneliti studinya sendiri secara spesifik menyoroti celah ini sebagai PR besar buat Toyota. Punya pelanggan yang puas itu bagus, tapi itu beda cerita sama punya fans yang setia. Jadi, kesimpulannya apa nih dari hasil bedah mendalam salah satu merek terbesar di dunia ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kekuatan dan ternyata kelemahan tersembunyi mereka? Pelajarannya ada dua. Pertama, sebuah merek bisa mendominasi pasar lewat kesadaran merek yang luar biasa dan persepsi kualitas yang kuat. Tapi yang kedua, loyalitas jangka panjang, ikatan yang bikin pelanggan nggak pindah ke lain hati, itu butuh koneksi yang lebih dalam, yang lebih emosional. Studi kasus Toyota ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Ternyata, ada perbedaan besar antara memenangkan pangsa pasar dengan memenangkan hati pelanggan. Dan buat merek manapun yang mau bertahan lama, mungkin ini adalah pertanyaan terpenting yang harus dijawab.